Halo semuanya, para penonton YouTube saya dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa sharing kembali di acara atau di video YouTube channel ini. Hari ini saya cukup bervariasi, ada Superman ada di sini ya. Di belakang saya juga ada banyak sekali koleksi-koleksi saya Superman ya. Which is actually because I like action figures, terutama Superman. Tapi tujuannya supaya jangan mengingatkan Anda juga tentang ternyata kalau kita punya bisnis jangan kita jadi Superman terus ya. Kenapa? Capek sendiri. Akhirnya Anda harus jalankan itu semua sendiri ya. Jadi saran saya adalah Anda fokus bangun super team. Nah, tapi hari ini saya tidak akan bicara mengenai super team ya. Saya hari ini bicara mengenai branding. Ya, lihat Superman is a brand ya. Begitu kita lihat logonya S begitu, itu brand. Ya, lalu saya pakai baju Mickey Mouse. Mickey Mouse also is a brand, ya. Jadi Anda pasti tahulah ya, Mickey Mouse, Superman, Batman, everything is a brand. Itu personifikasinya, keren banget. Nah, saya akan sharing mengenai brand heart. Brand heart. Ya, brand heart ini adalah satu konsep buat saya adalah sebuah hal yang Anda harusnya bisa belajar lebih banyak mengenai ini. Jadi brand heart itu apa? Brand heart itu adalah kita ada beberapa konsep atau ada beberapa elemen yang harus Anda perhatikan saat Anda membangun brand Anda. Ya, pertama saya tulis begini. Nomor satu adalah Anda harus tahu market Anda siapa. Market Anda siapa? Tergantung produk yang Anda jual, misalnya market Anda ibu-ibu. Ibu-ibu yang kayak gimana? Usia berapa? 25 sampai 35, 35 sampai 45, dan 45 sampai 55. Umurnya di berapa? Ya, setelah itu gimana? Setelah itu kita lihat memang mereka tuh di umur 25 sampai 35 profesinya apa? Oh, profesinya ada yang dia karyawan, ada yang dia wanita muda, womanpreneur, ada yang ibu rumah tangga, ada yang dia mungkin punya keahlian tertentu, kemampuan tertentu, ya dia punya skill tertentu, misalnya dia guru, fotografer, desainer, macam-macam. Jadi bisa berdasarkan profilingnya, bisa berdasarkan pekerjaannya, jenis pekerjaannya, ya occupationnya gitu kan. Lalu juga interestnya apa? Ada beberapa umur 25 sampai 35 nih wanita senengnya, ya mereka lebih seneng senang proaktif kemana-mana, ada yang senang di rumah, ada yang senang dengan keluarga, jadi interestnya lain-lain, ya. Lalu lokasinya tinggal di mana? Lokasinya tinggal di daerah tertentu, daerah utara, selatan, barat, timur, itu bisa berbeda juga lingkungannya. Nah, juga status sosialnya seperti apa, ya, dan sebagainya. Itu Anda harus pikirkan market saya di mana. Ada beberapa salah satu klien saya ya beberapa tahun yang lalu pernah coaching dengan saya. Basically target marketnya adalah wanita-wanita yang seneng pakai baju big size karena ukurannya ya kebetulan ya target marketnya adalah wanita-wanita yang big size yang ukurannya 3L 4L ke atas. Nah, tapi ternyata wanita-wanita ini pun beda. Setiap harinya ngapain, pekerjaannya apa dan sebagainya, itu kesehariannya lain. Maka target marketnya specifically ke wanita-wanita yang proaktif, kerja, ingin terus selalu berpenampilan menarik walaupun badannya sedikit besar, ya. Nah, jadi marketnya jelas. Jadi paling penting Anda tahu marketnya siapa. Fokus kepada market yang core, market intinya kemana, ya, yang cukup besar sehingga Anda bisa pasarkan produk Anda. Ya, dan juga harus pikirkan kalau memang misalnya bisa ada Anda punya produk lain, bisa line extension, bisa tambahin produk baru ya boleh-boleh juga. Tapi marketnya harus jelas. Nomor satu seperti itu, ya, market. Nomor dua, kita juga harus tahu ada yang namanya kompetitor. Kompetitor dan indirect. Ini direct ya, satu yang direct, berarti yang langsung, satu lagi yang indirect kompetitor. Ya, kompetitor. Berarti ada indirect kompetitor. Nah, jadi tujuannya nih ya indirect kompetitor. Jadi poinnya adalah Anda juga harus tahu pada saat Anda memasarkan produk Anda, ya, Anda harus lihat. Berarti saya itu kompetitornya siapa yang direct langsung dengan saya, ya. Kalau fashion berarti siapa yang langsung head to head dengan saya. Tapi ada beberapa bisnis yang juga mungkin bukan hanya fokus kepada direct competition, tapi kepada indirect competition. Berarti tidak langsung berhubungan dengan bisnis Anda. Misalnya Anda jual minuman gitu kan, minuman apalah, anggaplah minuman
minuman biasa lah gitu ya, minuman green tea atau gimana. Nah, lalu bisa jadi mungkin di indirect kompetitornya adalah yogurt atau misalnya minuman lain ya. Kalau sama-sama minuman mungkin masih direct competitor, tapi kalau bukan minuman, biskuit juga bisa, atau apalagi yang menggantikan minuman juga ya, mereka juga bisa bikin es krim misalnya begitu. Jadi kenapa indirect competitor jadi harus kita perhatikan juga, karena bisa jadi customer itu punya uang terbatas ya, dia mau beli sesuatu, mau beli minum, tapi ada pilihan lain. Daripada beli minum ini mending beli biskuit, daripada beli minum ini mending beli yogurt dan sebagainya. Jadi mungkin mereka jadi indirect competitor Anda ya. Nah, itu fokusnya. Lalu kita setelah itu fokus ke nomor 3. Nomor 3 adalah di sini ya. Saya gambar lebih besar lagi supaya Anda bisa lebih jelas ya. Intinya adalah nomor 3 itu, kalau tadi Anda udah fokus, 1 adalah ke marketnya siapa, kedua adalah ke ini market ya, kedua kompetitor ya, ketiga adalah itu differentiator. Differentiator ini adalah faktor pembeda. Jadi Anda harus tahu faktor pembedanya itu apa. Ya, produk Anda dibanding yang lain tuh faktor pembedanya apa? Nah, kalau bisa emotional benefit. Ya, jadi jangan cuma fungsional benefit. Jangan hanya cuma fungsional benefit. Contoh, misalnya tadi Anda jualan cuma minuman. Ya, secara fungsionalnya mungkin benefit fungsionalnya memang mungkin Anda jual minuman sehat misalnya gitu loh. Minuman apa, alpukat atau mungkin apa kiwi atau mungkin Anda buah naga, pokoknya Anda jus, Anda campur-campur dengan makanan-makanan sehat dan buah-buah sehat, Anda bikin jus. Ya, jus Anda sendiri gitu kan. Lalu Anda mulai bikin brand sendiri. Nah, tapi secara fungsional betul adalah sehat. Tapi secara emosional apa? Secara emosional dari minuman itu apa yang bisa diangkat? Misalnya gini, biasanya kalau orang minum ya seger-seger itu biasanya di suasana panas atau mungkin suasana siang yang biasanya orang tuh sudah capek dan penat bekerja, dia pengen minum minuman yang seger dan sehat. Nah, bisa jadi pada saat Anda buat di Instagram story atau buat di Instagram post atau mungkin di video YouTube atau TikTok, zaman sekarang udah mulai keren, Anda bisa bikin suasananya pada saat aduh panas gini, minuman apa yang bikin seger dan juga nyaman suasananya dan bisa lagi semangat bekerja. Nah, itu kan emosional. Jadi semangat bekerja dan tergairah lagi untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih mungkin sifatnya lebih aktif, ya itu harus minum itu ya. Nah, pada saat mereka minum, wah nyaman banget, terasa betul-betul staminanya kuat dan semangat kembali. Itu emosional. Nah, Anda harus pikirkan kira-kira emotional benefit apa yang bisa diangkat dari minuman Anda, bukan hanya secara fungsional. Jadi mungkin emosionalnya adalah kebersamaan dengan teman-teman, kebersamaan dengan keluarga, kebersamaan dengan mungkin rekan-rekan kerja. Itulah yang disebut emosional. Dan waktu saat mereka ngobrol, happy-happy, canda-canda, minum minuman Anda. Terus tulisannya mungkin gimana? Wow, terasa begitu sangat nikmat dan nyaman. Di saat-saat kita penat ternyata bisa minum sebuah minuman yang sehat, bermanfaat, dan bikin kuat. Misalnya begitu. Itu adalah emotional benefit. Ya, Anda harus pikirkan seperti itu. Oke? Ini contohnya minuman. Nah, Anda harus pikirkan kalau saya bukan minuman apa? Nah, pikirkan emotional benefit-nya, right? Nah, kalau Anda bingung nggak usah khawatir, bisa hubungin kami. Ya, itu nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 apa? Nomor 4 adalah reason to believe. Ya, reason to believe itu berarti kenapa orang harus beli minuman Anda. Kenapa orang harus percaya untuk beli minuman Anda dibandingkan dengan yang lain. Karena misalnya Anda minumannya asli, betul-betul Anda pakai blender sendiri, Anda jus sendiri, ya benar-benar buahnya Anda pilih, datang ke pasar, Anda pilih buahnya, Anda lihat, kemas dan sebagainya, Anda benar-benar Anda punya satu research lah gitu ya, mungkin boleh dibilang Anda benar-benar perhatikan pada saat pemilihan buahnya dari import dan segala macam, sehingga buahnya benar berkualitas ya dan bersih, higienis. Anda mungkin punya satu protokol kesehatan sendiri di dapur Anda sehingga benar-benar jernih dan bersih, juga kemasannya betul-betul kemasan yang sudah steril. Nah, itu ada reason to believe. Bisa juga ditambah dengan testimoni orang-orang yang sudah minum. Ya, misalnya testimoni kebetulan mereka influencer nggak usah harus yang mahal-mahal. Influencer itu artinya mereka secara orang tersebut bisa berdampak ke lingkungannya, berdampak ke komunitasnya, itu juga influencer. Jadi ada reason to believe kenapa
produk Anda harus dibeli, gitu ya. Setelah itu apa? Setelah reason to believe, nomor berikutnya adalah nomor 5. Nomor 5 apa? Yaitu value-nya dan personalification-nya. Personalification. Ya, maksudnya gimana value dan personalification-nya? Jadi, maksudnya kalau si minuman ini adalah secara value-nya itu yang mau diangkat apa? Oh, higienis, bersih, murni, pure gitu kan. Sehat, seger, itu yang mau diangkat. Nah, itu value itu yang diangkat. Bersih, higienis, sehat. Misalnya, kualitas nomor 1, misalnya begitu, the best, itu value yang diangkat. Personification-nya, misalnya kalau si minuman ini dibentuk atau secara personal gitu ya, itu adalah wanita atau pria. Oh, ternyata kalau misalnya kita bentuk secara personification, minuman ini sebetulnya minuman wanita misalnya gitu. Tapi wanitanya wanita yang aktif, wanita yang ingin maju, ambisi, wanita yang betul-betul ingin selalu tampil keren dan sehat dan fit dan energik. Mungkin itu secara personalifikasinya. Tapi wanita, maka warna-warnanya mungkin bisa jadi buah-buahnya buah-buah hijau muda atau pink muda, campurannya begitu, atau mungkin yellow tapi orange muda. Mungkin begitu secara fungsional, secara personalifikasinya. Nah, itu adalah nomor 5. Ya. Nah, nomor 6 adalah terakhir harus kita perhatikan setelah tadi nomor 1 marketnya, kedua kompetitor dan indirect kompetitor, nomor 3 adalah differentiator, nomor 4-nya adalah reason to believe, nomor 5 value dan personalification, nomor 6 yang terakhir adalah tagline. Ya, tagline-nya apa? Anda pikirkan tagline-nya apa? Pikirkan supaya orang bisa mengenal produk Anda. Oh, minuman bersahabat, enak, dan berenergi, misalnya begitu. Ya, minuman kuat, bersahabat, dan bikin Anda semangat, misalnya begitu. Itu tagline. Ya, jadi simple. Anda bisa tulis di bio Anda pada saat di Instagram ataupun di YouTube ataupun di TikTok. Jadi orang bisa tahu, oh ini tagline produk Anda. Ya, nah saya sudah menjelaskan beberapa poin untuk Anda bisa mengangkat brand Anda. Ya, ini saya contohkan, makanya ramai sekali saat ini saya bikin videonya, ada Superman, ada Mickey Mouse, saya pakai bajunya ramai banget. Tujuannya supaya merimain Anda bahwa brand itu harus rame. Ya, artinya bukan rame, wah warnanya campur-campur gitu, bukan. Artinya rame itu harus bikin awareness dulu. Orang biar tahu, Anda kenalkan dong produk Anda kemana-mana. Supaya mereka tahu dulu, beli nomor 2, tapi tahu dulu, oh Anda jual produk ini. Oh, kenapa begini? Karena punya perbedaannya. Oh, emosionalnya begini. Oh, apa tadi keuntungannya begini. Ada satu nilai tambahnya begini. Ada sebuah testimoni juga, reason to believe-nya ada. Ya, nah makanya sengaja hari ini videonya rame banget nih, malah saya juga ada ini petenis juga ya. Ya tujuannya apa? Supaya everything is a brand. Bayangkan kalau Anda petenis kan pakai bajunya udah mereknya apa, itu kan is a brand ya. Nah, ini adalah video atau YouTube ini khusus bagi Anda yang ingin membangun brand Anda. Karena banyak Anda mungkin bingung, coach saya bangunnya gimana? Ya orang bilang harus konsisten quality. Iya, tapi you know how to build your own brand? Nah, use this brand heart concept. 1, fokus kepada target market, spesifiknya ke siapa. Kedua, fokus kepada juga lihat kompetitor Anda ngerjain apa, indirect kompetitor Anda ngerjain apa. Ketiga, differentiatornya, apa perbedaan produk Anda. Keempat, reason to believe. Kelima, value dan personifikasi dari brand Anda. Keenam, tagline. Udah, simpelnya begitu aja. Semoga bisa membantu Anda. Sukses selalu, take care, salam pengusaha.